Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Rivianosa dengan NPM 2113053272 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung Angkatan tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai inklusi dan simulasi pembelajaran pada anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sowiah MPD dan Bapak Dr. Rizal Perdana MPD. Mari kita simak videonya. Sebelum ke simulasi pembelajarannya, saya akan menjelaskan terkait dengan inklusi. Ada yang sudah tahu inklusi itu apa? Kira-kira apa ya inklusi itu? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Atau mungkin lupa. Nah, jadi mari kita mengenal lebih dalam mengenai inklusi. Jadi pengertian inklusi adalah sebuah pendekatan yang bertujuan membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Konsep inklusi tersebut berkembang dengan proses dimasukkannya ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga bisa diartikan bahwa sekolah inklusi adalah salah satu jenis pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Perlu diketahui bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasa dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Lalu, bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan pendidikan seperti anak normal? Anak berkebutuhan khusus juga layak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Tetapi, layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan berupa layanan khusus yang ditempatkan oleh pemerintah, seperti program pelayanan pendidikan inklusi. Definisi dari pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang cacat. Di dalam sekolah inklusi, seorang dengan kebutuhan khusus juga melakukan kegiatan belajar bersama teman-teman yang lainnya. Namun, ada perbedaan metode pengajaran yang dilakukan pada anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Penerapan berbagai metode dalam kelas seharusnya dilakukan guru sesuai dengan kebutuhan siswanya sebagai penyandang disabilitas. Misalkan, di dalam kelas yang memiliki beragam anak berkebutuhan khusus yaitu tunarungu, tunagrahita, dan Down syndrome, guru dapat menggunakan metode communication, text analysis, atau direct instruction pada pembelajarannya. Seperti pada observasi yang telah dilakukan kemarin waktu ke Sekolah Luar Biasa Negeri Metro atau yang biasa disebut dengan SLB. Jadi di sana itu dalam satu kelas jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdapat hanya 4-5 anak karena mereka itu sudah dikelompokkan oleh pihak sekolah ke dalam jenis kebutuhan khusus yang dimilikinya. Contohnya kemarin waktu saya dan kelompok saya observasi dalam satu kelas tersebut yaitu penyandang disabilitas tunagrita yang terdiri dari 5 anak. Kemudian dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, penerapan kurikulumnya itu menggunakan prinsip fleksibilitas yang mana itu bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi dan mood mereka, karakteristik dan kebutuhan serta didik. Salah satu klasifikasi yang tergolong anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki gangguan bahasa atau keterlambatan dalam berbicara yang disebut dengan speech delay. Jadi, speech delay adalah keterlambatan kemampuan anak dalam menyampaikan sesuatu atau berbicara. Nah, pada kondisi ini, anak itu tidak mampu menyampaikan isi pikirannya dengan baik sehingga kata-katanya itu sulit dipahami.
Speech delay itu terjadi ketika anak belum juga mencapai kemampuan berbahasa, walaupun dari segi usia seharusnya mereka sudah bisa berbicara. Pada kondisi ini juga anak mungkin mengalami kesulitan memahami orang lain maupun mengekspresikan diri. Penyebab gangguan bicara dan berbahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot atau organ pembuat suara. Contoh ciri khas anak yang mengalami keterlambatan bicara adalah kecenderungan anak untuk mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan tepat sehingga menyebabkan miskomunikasi antara anak dan orang lain, serta kecenderungan anak yang hanya memberikan respon nonverbal terhadap stimulus. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai inklusi. Selanjutnya saya akan mempraktikkan atau memberikan contoh simulasi pembelajaran pada anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus dengan gangguan bahasa atau keterlambatan dalam berbicara yang disebut dengan speech delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dena. Bagaimana, Dena, kalau Ibu mengucapkan selamat pagi menjawabnya? Pagi. Gimana? Pagi. Wah, hebat ya, Dena. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu meminta Dena untuk kita sama-sama berdoa dahulu ya. Tangannya gimana, Dena, kalau berdoa? Angkat tangannya yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Dena, Ibu minta tolong buat perhatikan Ibu ya. Hari ini kita mau belajar tentang anggota tubuh. Apa, Dena, coba ulangin? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Apa, Dena? Anggota tubuh. 2 jempol buat Dena. Dena, tahu tidak apa saja anggota tubuh? Mari kita belajar anggota tubuh ya. Coba yuk. Ada mata. Ayo tunjuk mana mata Dena. Wah, iya itu mata Dena ya. Pinter. Kita coba sambil bernyanyi ya, Dena. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Wah, Dena hebat loh bisa ikutan bernyanyi. Coba Dena, Ibu mau tanya lagi nih ke Dena. Ini apa, Dena? Mata. Wah, good job Dena. Coba kalau ini apa? Hidung. Apa? Hidung. Apa, Dena? Hidung. Yeay. Kita punya berapa telinga, Dena? Ada 2. Ada berapa, Dena? 2. Telinga kiri dan telinga kanan. Coba ulangin. Kita punya berapa telinga, Dena? 2. Telinga kiri dan telinga kanan. Pinter, Dena. Good job. Itu tadi, Dena, pembelajaran kita pada hari ini tentang anggota tubuh. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, yuk Dena, kita berdoa lagi. Angkat tangannya, Dena. Ayo angkat tangannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran mengenai inklusi dan simulasi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan bahasa atau keterlambatan dalam berbicara yang disebut dengan speech delay. Sekian, terima kasih bagi yang telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.